Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai perbandingan sistem politik dan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan negara Cina. Untuk yang pertama adalah sistem politik dan sistem pemerintahan dari negara Indonesia. Sistem politik di Indonesia memiliki berbagai macam periode, dimulai dari periode prakolonial, periode kolonial, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan yang terakhir adalah periode reformasi. Sistem politik di Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang. Itu semua merupakan hasil kontribusi dari masyarakat dalam pembangunan politik yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah partai politik. Dengan segala bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun politik di Indonesia, tentu saja dapat mempermudah atau meminimalisir masalah-masalah politik maupun masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah tidak melakukan tindakan KKN, karena banyak sekali pejabat di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah tertangkap oleh KPK. Sistem pemerintahannya sendiri, Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, dan Indonesia berusaha untuk memaksimalkan sistem kepemerintahan tersebut agar dapat lebih ideal. Meskipun demikian, permasalahan dari dalam pemerintahan juga masih sering terjadi dari tahun ke tahun, apalagi dengan adanya permasalahan KKN yang masih marak sekali terjadi di kalangan pejabat-pejabat publik. Yang kedua adalah sistem politik dan sistem pemerintahan dari negara Cina. Cina adalah negara yang mengalami masa politik atau sejarah paling lama dibandingkan negara yang terdapat di bagian barat. Secara histori, sistem politik di Cina tidak terlepas dari kepercayaan mitologi kekaisaran dinasti Cina yang menganggap bahwa kaisar adalah seorang yang berasal dari surga yang menjalankan tugas mulia dari Sang Pencipta untuk menciptakan sebuah keharmonisan bagi masyarakat Cina. Cina juga menjadi salah satu negara yang mewakili ideologi komunis. Walaupun saat ini sistem pemerintahan Cina sudah beralih menjadi liberalisme, tetapi ideologi komunisme tetap dipertahankan oleh rakyat Cina. Sistem politik yang ada di Cina mengikuti sistem politik komunisme yang memiliki sifat totaliter dan sedikit diktator. Dalam sistem pemerintahannya, Cina menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional memiliki kekuasaan penting di Cina sebagai lembaga tertinggi yang bertindak sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya yang ketiga adalah perbandingan sistem politik dan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan negara Cina. Dimulai dari sistem politiknya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi, di mana adanya kontribusi atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan politik. Sedangkan Cina menggunakan sistem komunis. Sistem komunis ini bersifat totaliter dan diktator. Sistem ini dapat memuat kontrol yang ketat terhadap warganya. Dan untuk sistem pemerintahannya, negara Indonesia mengalami banyak perubahan maupun pencapaian. Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan untuk negara Cina, Cina menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan yang ada di Cina mencakup pada aturan-aturan yang berlaku atau norma yang sudah berkembang di masyarakat. Cina juga menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Dan yang terakhir adalah hubungan politik dan pemerintahan antara negara Indonesia dan negara Cina. Hubungan bilateral kedua negara tersebut perlahan namun pasti menuju kepada kondisi kondusif karena adanya perubahan orientasi politik domestik di kedua negara. Pada saat yang bersamaan, Presiden Abdurrahman Wahid melaksanakan politik rekognisi kepada etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, sehingga dapat membuka lebih luas hak politik dan budaya. Di forum internasional, Presiden Abdurrahman Wahid juga menginisiasi proses Pacific Dialog yang melibatkan Cina, Australia, India, Papua Nugini, Timur Leste, dan Selandia Baru pada tahun 2000. Untuk capaian penting kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Cina di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah berhasil disepakatinya kerjasama politik dan ekonomi. Kerjasama ini meliputi kemitraan strategis tahun 2005 dan ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, meskipun Indonesia tetap memandang penting hubungan dengan Cina, Indonesia menilai kepentingan ekonominya tidak boleh mengganggu persoalan geopolitik dan keamanan wilayah nasionalnya. Hal ini terlihat dalam sikap Presiden Jokowi dalam menghadapi 3 kali insiden pelanggaran wilayah Indonesia di perairan Natuna pada tahun 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.